Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. My name is Mr. Hamzah. I'm the lecturer for English 1. Jadi nama saya Mr. Hamzah. Saya dosen bahasa Inggris 1. Okay, for this video, I would like to explain three things. And the first one is about the contracts. And the second one is motivation and self-introduction. Okay, contract is very important because you can know how can you go through the English one, so you can get A or B. I mean the mark will be A or B. You fulfill the contracts. And then I would like to give you some motivation how to learn English. And the third is about self-introduction. So we are going to have self-introduction. So all of you one by one. Okay, now we come to our first thing, this lecture contracts. Jadi saya akan pakai bahasa Indonesia. Oke, sekarang saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu kontrak perkuliahan. Ini sangat penting karena kalau Anda tidak mengerti ini, biasanya Anda dapat nilai C, D atau error, akhirnya nanti mengulang. Jadi standar penilaian kita berbeda dengan di sekolah ya. Kalau di sekolah kan pakai range 1 sampai 100 ya, atau 1 sampai 10 range kita di kampus kita pakai range 5 ya, A, B, C, D, E. A, B itu lulus, C, D, E error itu biasanya mengulang satu semester lagi tahun depan. Oke. Aturan perkuliahan kita supaya kalian dapat nilai A, B, lulus semua, harus paham ini kontrak perkuliahan. Yang pertama adalah in time and on time. Jadi apa maksudnya in time? Artinya in time itu kalian harus maksud saya kalian harus siap-siap 15 menit sebelum masuk di perkuliahan lewat Zoom. Jadi harus persiapkan laptopnya, HP-nya, bukunya, pulpennya 15 menit sebelum masuk di Zoom. Kemudian on time artinya kalian harus masuk di Zoom on time, tepat waktunya. In time artinya sebelum waktunya siap-siap. On time artinya tepat waktu masuk di Zoom. Kalau saya sudah bagikan linknya, harus masuk tepat waktu. Kalau kelas kita mulai jam 4, berarti harus tepat waktu masuk jam 4. Jangan ada yang terlambat. Oke, yang kedua adalah 15 minute lateness. 15 minutes lateness artinya keterlambatan itu hanya berlaku 15 menit. Jadi kalau ada keterlambatan yang tidak bisa dihindari, itu bisa terlambat, tapi karena alasan misalnya yang tidak bisa dihindari, yang sangat penting sekali. Tapi kalau alasan cuma tiduran, mandi, makan itu tidak masuk pada persyaratan ini ya. Tidak boleh terlambat kalau hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah double password. Maksudnya adalah password di sini adalah hafalan. Jadi kalau kalian terlambat masuk di Zoom atau masuk di perkuliahan secara real di kelas, biasanya kalian menghafal 2 kali lipat hafalan. Jadi ada nanti hafalan setiap pertemuan. Kemudian polite costumes, pakaian yang sopan. Jadi usahakan kalau mengikuti perkuliahan di Zoom atau di kelas itu harus memakai pakaian lengan panjang ya. Kalau di kelas kita maba itu harus pakai lengan panjang warna putih, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian laki-laki harus pakai celana kain panjang dan perempuan harus pakai rok ya, tidak boleh pakai celana levis apalagi botol, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ingat, pada saat kuliah Zoom usahakan no t-shirts, jangan pakai kaos oblong ya. T-shirts tidak boleh pakai kaos oblong, harus pakai sopan. Saya harus pakai pakaian yang sopan. Dan no shorts, tidak boleh pakai celana pendek atau rok pendek ya, atau skirts. Artinya jangan pakai pakaian yang seksi lah, harus pakai yang sopan. Kemudian yang kelima adalah take permission. Jadi kalau mau ke WC harus minta izin. Caranya bagaimana? Kalau di Zoom usahakan klik stiker tangan, klik
gambar tangan, kemudian tulis pesannya, apa menunya, apa uzurnya, apa halangannya, minta izin di situ. Jangan minta izin lewat bicara, nanti mengganggu. Kemudian phone call, yang kedua adalah phone call messages, panggilan telepon atau pesan. Artinya selama perkuliahan di Zoom tidak boleh ada yang menelpon dan tidak boleh ada yang mengirim pesan. Jadi usahakan fokus belajar. Kalau mau terima telepon, usahakan minta izin dan menjauh dari tempat belajar, dari tempat kalian belajar, atau menjauh dari HP yang kalian gunakan di Zoom, karena nanti mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga adalah silent gadgets. Gadgets artinya alat-alat elektronik, jadi dikasih diam saja. Kalau ada televisi dikasih kecil suaranya, atau dimatikan, radio dikasih kecil, atau ada kipas kasih jauh dari kipas, karena misalnya pantulan suara kipas itu bisa mengganggu jaringan internet Zoom. Kemudian memorize in card and notebook. Jadi kalian harus membuat kartu hafalan. Jadi kelas yang saya ajar itu wajib membuat kartu hafalan. Ada kartu, ada pertemuan, ada kolom, judulnya kartu hafalan, ada kolom, kemudian ada pertemuan, kemudian materi hafalan, kemudian tanda tangan, ada pasangannya, nanti dikirimkan bentuknya itu supaya bisa saya kontrol anunya, bisa di store di akhir pertemuan, di pertemuan ke-15, supaya saya tahu, oh ini aktif menghafal. Biasanya saya kasih di kelas kalau di pertemuan di kelas, tapi karena ini corona bisa juga dibuat kartu hafalan ya, meskipun kelas online di rumah. Kemudian notebook ini juga wajib, ini kalian harus beli buku kecil ya, seperti ini kecilnya, mungkin bisa dibeli di tempat fotokopi. Itu kalian harus menulis kenapa harus beli buku kecil seperti ini, buku hafalan ini seperti ini kecil, maksud saya beli buku yang kecil, yang kosong, kemudian kalian gunakan untuk ini, menulis 10 passwords every meeting. Jadi kalian harus menulis 10 kosakata pada buku notebook Anda. Jadi setiap pertemuan saya akan kirimkan 10 kosakata yang harus dihafal, wajib dihafal sebelum pertemuan dilakukan. Misalnya kita mau kuliah hari Senin depan, berarti sebelum hari Senin saya sudah kirim lewat WA, lewat KT-nya untuk dihafal 10 kosakata itu. Nanti pada saat pertemuan hari Senin nanti, atau hari Jumat atau hari Ahad, nanti saya tes satu persatu, saya tes hafalannya ya. Kemudian yang ke-10 adalah respectful and polite. Jadi saya tahu bahwa kuliah di Zoom itu banyak kendalanya, suaranya tidak kedengaran, jaringan putus-putus, kadang keluar, kadang masuk lagi kalau jaringan jelek. Makanya respectful ya, artinya hargai dosen ya, hargai teman-temannya, yang sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus itu dihindari ya. Dan polite, harus sabar ya. Sopan ya, and patient ya. Jadi satu ini patient dan harus sabar ya, sabar juga, harus sabar karena banyaknya kendala. Dosen harus sabar, siswa harus sabar ketika ada kendala ya. Jangan ngomong saja ya yang kotor atau apa. Kemudian yang ke-11 adalah on time submission. Maksudnya apa? Mengumpul tepat waktu. Artinya kalian harus mengumpul kuis atau tugas assignment atau summary rangkuman atau mid test, ujian tengah semester atau final test, ujian akhir semester di psikopit itu tepat waktu. Jadi di situ ada tanggalnya, nanti bisa dilihat di psikopit, di menu tugas perkuliahan. Di situ ada juga nanti ini ya, tanggalnya. Jadi harus dikumpul berdasarkan tanggalnya. Caranya bagaimana? Ya, setiap ada kuis atau tugas yang saya kirim nanti di psikopit, kalian bisa download soalnya, kalian kerjakan kuisnya atau kerjakan assignmentnya, ditulis tangan di notebook, buku catatan, buku
Anda, baru di scan atau di copy, dipoto, maksud saya dipoto, baru dikasih masuk di Word atau di PDF kan, baru dikirim di copy di tugas perkuliahan. Kalau dia quiz assignment, kalau dia final test itu dikirim di final test, di menu final test di copy. Tapi untuk mungkin kelas kita mungkin tidak ada mid test ya. Itu mid test itu akan digabung dengan assignment. Jadi quiz, assignment, summary, mid test itu dikirim di tugas perkuliahan di menu psikopik, menu tugas perkuliahan di psikopik, sedangkan final test dikirim di menu final test di psikopik ya. Dan harus tepat waktu. Kemudian no submission via WA. Ini saya tekankan ya. Saya tidak menerima, saya akan menolak, dan saya tidak akan baca kalau ada mahasiswa yang kirim tugas lewat WA, tugas PDF atau Word di WA. Saya tidak akan terima, saya tolak. Karena kenapa? Karena sudah melanggar, sudah ada tempatnya kita psikopit ya. Yang kedua, kalau kalian kirim lewat WA, HP saya bisa full, nanti loading, akhirnya rusak, saya tidak bisa lagi melakukan kuliah online, saya tidak bisa balas lagi chatnya kalian. Kemudian yang ke-13 adalah quiz or assignment from meeting 1 until 15. Kalau kalian ingin lulus di perkuliahan mata kuliah bahasa Inggris 1, English 1, kalian harus kumpulkan quiznya atau tugasnya atau assignmentnya dari pertemuan 1 sampai 15. Jadi di situ nanti di psikopit harus diisi semua quiz pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15, karena pertemuan ke-15 itu adalah final testnya. Jadi setiap mata kuliah itu kita memberikan pertemuan sebanyak 16 kali ya. Jadi harus masuk tugasnya atau quiznya di pertemuan pertama sampai ke-15, dan pertemuan ke-16 itu kita adakan final test speaking atau berbicara atau writing, tulisan. Oke, sekarang kita pindah ke penilaian ya. Oke, ini bisa dicatat ya, bisa dicatat nanti di screenshot, dicatat supaya bisa diingat. Kemudian penilaian ini ada 5 kriteria kalian harus penuhi. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini porsinya itu 40%. Kemudian tugas atau quiz itu 20%. Kemudian mid test itu 20%. Kemudian attitude ya, sikap, itu 10%. Kemudian yang 2, 3, 4, 5 ya attitude, mid test. Ini yang terakhir adalah final test. Ini bisa dilihat di psikopit ya. Psikopit ya, saya sudah buat materinya. Nanti saya kirim di psikopit ya, bagian materi perkuliahan, nanti bisa di-download, bisa dibaca semua yang saya jelaskan di sini. Kemudian di sini 20%. Jadi totalnya semua adalah 100%. Oke, saya jelaskan dulu kehadiran ya. Jadi kalau kalian mau dapat nilai A atau B, itu harus memenuhi kriteria ini. Kehadirannya harus 40%. Jadi kehadiran yang paling banyak poinnya ya. Artinya minimal
12 kali hadir dari 16 kali pertemuan. Minimal 13 kali hadir dari 16 kali pertemuan. Jadi kalian ini dapat nilai A, yang paling menentukan kalian lulus dapat nilai A atau B adalah kehadiran. Jadi kehadirannya harus mencapai 80%. 80% ya. Artinya minimal 13 kali hadir. Berarti cuma 3 kali tidak hadir, 3 kali alfanya. Baru bisa dapat A atau B dari 16 kali pertemuan. Nah, kalau ada yang kehadirannya hanya 12 kali pertemuan, itu biasanya dapat C. Atau ada yang 10 kali hadir, itu biasanya dapat D. Atau ada yang 8 kali hadir, itu dapat D. Ada yang cuma 5 kali hadir, atau 1 kali hadir, atau tidak pernah hadir, itu dapat error. Nah, masalahnya kalau kalian dapat nilai C, D, error, itu kalian mengulang di semester yang sama tahun depan. Berarti kalian harus ikut bergabung sama maba lagi, junior kalian. Bikin malu ya kalau senior ikut sama maba kuliah mengulang ya. Kalian malu-malu nanti. Jadi jangan membuang waktu, jangan membuang tenaga, jangan membuang biaya dengan mengulang ya. Usahakan lulus semua. Kemudian tugasnya itu 20% ya. Tugas yang kalian kirim masuk di Psikopit atau kuis yang kalian kirim masuk di Psikopit itu totalnya 20%. Ini tesnya ini digabung ke tugas, itu berarti tugas sama kuis itu 40% juga ya. Kemudian sikapnya ini kesopanan, menghargai dosen, kemudian kesabaran itu 10%. Karena sekarang juga saya uji kesabarannya mahasiswa. Siapa yang sabar, siapa yang tetap sopan meskipun saya uji, uji itu lulus ya. Itu biasanya dapat nilai B, saya tambah nilai jadi A ya kalau saya lolos dari ujian saya. Kadang ada yang saya marah-marahi ya, tetap sabar ya, karena saya mau lihat kalau mahasiswanya misalnya tetap sabar, sopan, saya jempol dia, saya kasih tambahan nilai nanti meskipun nilainya rendah, dari hasil pegangnya rendah, tapi karena sopan, sabar dan menghargai, saya tambah nilainya dari B menjadi A. Kemudian final testnya itu adalah 20% saja rendah ya. Kenapa rendah? Karena biasanya di final test itu banyak yang menyontek. Kadang saya tidak ambil nilai final testnya, saya cuma periksa siapa yang nyontek, siapa yang tidak. Saya cuma melihat nilai dari ini tugas sama kehadiran. Tapi yang paling penting adalah kehadiran. Nah, kehadiran ini didapat dari tugas. Bagaimana caranya dapat kehadiran ya? Kerja kuis itu tugas. Jadi kalau kalian kerja satu tugas, misalnya kalian kerja tugas di pertemuan pertama, berarti Anda hadir di pertemuan pertama. Meskipun tidak ikut Zoom, kalian tetap dapat hadir kalau kalian kerja tugas di satu pertemuan, di pertemuan pertama. Nah, kalau kalian kerja tugas dari pertemuan pertama sampai ke 15, itu nilainya sudah terjamin A atau B ya. Tapi nilai A itu harus yang betul-betul kerja tugas dengan bagus, karena ada juga yang cuma kerja tugas sembarangan asal masuk tugasnya, padahal saya periksa kontennya itu tidak bagus, saya dapat B. Jadi kalau dia kerja semua tugas dari pertemuan pertama sampai 15 dan jawabannya bagus, itu dapat nilai A. Oke, kemudian ini saya jelaskan juga referensi yang kita gunakan di perkuliahan kita itu ada modul yang saya sudah siapkan, itu nanti bisa di copy sama saya hard copy-nya. Kemudian dasar-dasar penguasaan bahasa Inggris ya, ada bukunya ya, ada bukunya. Oke, mungkin saya ambilkan dulu ya, saya ambilkan dulu bukunya. Ini buku yang kita pakai juga ini. Di referensi pertama adalah modul yang saya buat sendiri. Kemudian referensi yang kedua adalah ini dasar-dasar penguasaan bahasa Inggris.
Kemudian referensi yang ketiga itu adalah Fitra Book, ini buku hafalan kosakata. Kemudian yang ketiga ada Oxford Grammar, karena ini ada grammarnya. Yang kelima adalah Oxford Pocket Dictionary. Kalau ini ininya kamus pengucapannya, ada juga kamus grammarnya. Kalau mau lihat lagi referensi yang lengkap itu ada di rencana perkuliahan RPS yang saya upload masuk di Psikopik, bisa dilihat di situ. Banyak buku-buku di situ yang bisa kalian lihat tentunya. Oke, kalau yang ini, kalau buku yang ini, kamus yang ini sama buku yang ini saya punya buku ini waktu masih kelas 2 SMP, saya sudah punya buku seperti ini. Kalau ini dasar pengucapan bahasa Inggris, kamus Oxford pengucapan, dan satu lagi yang Oxford yang grammar sama Fitra Book. Ini saya jual, kalau ada yang mau beli silahkan ya kan, kalau ada yang mau. Tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Berarti boleh dibeli, boleh tidak. Tapi yang wajib kalian beli adalah modul yang saya buat, dan itu gratis. Silahkan difotokopi nanti hard copy-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke ini, 6 syarat sukses menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Ini motivasi ya. Jadi katanya Imam Syafi'i, ulama besar kita, kalau ingin berhasil menuntut ilmu itu harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama adalah irsun, semangat, harus punya semangat yang kuat. Yang kedua adalah ijtihadun, punya kesungguhan, keseriusan, betul-betul serius. Yang ketiga adalah dirhamun, punya biaya, pasti harus siapkan biaya SPP, biaya kos, biaya makan, pulsa apa. Tapi sekarang kan baik dosen mahasiswa kan sudah dapat pulsa gratis ya, dapat kuota gratis 50 giga, dan itu tidak habis 1 bulan dipakai. Oke, yang keempat adalah sakaun, kecerdasan. Jadi besok juga itu harus cerdas. Makanya caranya adalah banyak membaca buku supaya cerdas. Yang kelima adalah subhatu ustaz, harus berteman dengan ustaz atau harus berteman dengan dosen. Jangan dosennya dimusuhi, jangan dosennya dibenci, karena semakin kalian benci dosennya, maka ilmu itu akan susah masuk. Dan orang-orang yang benci dosen itu biasanya putus kuliah di tengah jalan, karena katanya ulama-ulama kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kalian banyak dosa, ilmu tidak bisa masuk, apalagi kalau dosa sama gurunya, dosa sama dosennya. Oke, kemudian yang keenam adalah tulu zaman, itu butuh waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu itu bukan cuma satu hari saja. Kuliah bukan cuma 1 hari saja, itu butuh 4 tahun ya, 4 tahun setengah, 4 tahun 6 bulan. Nah, itu butuh kesabaran karena butuh waktu yang lama. Oke, jadi menurut Imam Syafi'i juga bahwa ilmu itu diikat pakai hewan itu diikat pakai apa? Hewan itu diikat pakai tali. Kalau ilmu diikat pakai apa? Ilmu itu diikat pakai tulisan. Jadi usahakan kalau saya menjelaskan materi grammar itu kalian wajib menulis apa yang saya tulis di buku catatan, karena ilmu itu kadang dilupa. Nah, supaya bisa diingat kembali, makanya bisa di buku catatannya. Nah, kalau ada catatan itu bisa dipelajari kembali, jangan cuma difoto saja. Misalnya ada mahasiswa saya menjelaskan, difoto, screenshot, habis itu dihapus. Usahakan disimpan, dicatat, tersimpan supaya nanti anak cucunya nanti bisa melihat tulisan kalian ya, kalau nanti kalian sudah tua. Saya punya buku loh dari semester 5 S1 sampai sekarang masih utuh waktu saya kursus. Jadi harus mencatat ya kalau saya menjelaskan, utamanya penjelasan grammar atau penjelasan tata bahasa. Kemudian kenapa sih kalian harus belajar bahasa Inggris meskipun kalian jurusan non bahasa Inggris? Banyak alasan ya. Yang pertama, bisa berkomunikasi dengan orang bule, orang lokal. Yang kedua, bisa mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, memenuhi persyaratan masuk kuliah S1, S2 luar negeri, atau persyaratan masuk kuliah S2, S3 di dalam negeri. Yang keempat, mendapatkan pekerjaan di dalam
dalam negeri, yang kelima kerja di luar negeri, yang keenam memperbaiki karir pekerjaan ya, itu harus ikut tes TOEFL, TOEFL atau IELTS. Kemudian yang ketujuh bisa mengkaji ilmu lain atau buku-buku lain. Jadi kalau kalian pintar bahasa Inggris, kalian bisa belajar ekonomi atau bisa belajar agama atau belajar bisnis menggunakan referensi buku yang berbahasa Inggris kalau kalian pintar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk mengkaji ilmu lain atau mengkaji buku lain. Kemudian yang ke-8, bahasa Inggris bisa digunakan untuk berdakwah. Jadi ada yang berdakwah pakai 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian ke-9 adalah tujuan belajar bahasa Inggris adalah kerjasama dengan orang-orang luar negeri ya. Kemudian yang ke-10 ikut lomba debat atau lomba pidato bahasa Inggris. Yang ke-11 saksi hukum sebagai ahli bahasa. Biasanya kalau ada orang kena pidana atau ada kasus, biasanya dilibatkan orang yang ahli dalam bahasa, karena ahli bahasa itu bisa mengkaji bahasa orang, apa maksud dari perkataan itu. Seperti kemarin Ahok itu dihadirkan ahli bahasa mengkaji perkataannya, apa maksud dari perkataan itu. Makanya ahli bahasa itu sangat penting, artinya menguasai bahasa itu sangat penting, utamanya bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahasa lainnya. Kemudian yang ke-12 adalah persyaratan lulus kuliah. Kalau di kampus-kampus lain itu seperti di Makassar atau di Jawa itu, kalau tidak boleh selesai kuliah S1 atau tidak boleh mengikuti ujian seminar hasil kalau tidak ikut tes TOEFL, dan skornya harus 450. Tes TOEFL itu artinya tes bahasa Inggris, ada listening, ada grammar, ada reading. Kalau skornya tidak sampai 450 berarti tidak bisa selesai kuliah S1. Harus ngulang lagi tes lagi sampai dapat sertifikat TOEFL dengan skor 450 baru bisa maju ke ujian hasil atau selesai. Kalau tidak ada itu jadi bisa lulus kuliah nanti di DO nanti kalau tidak sampai skornya. Kalau di kampus kita ini belum berlaku, mungkin tahun depan atau 2 tahun ke depan itu akan diberlakukan juga persyaratan tes TOEFL sebelum ujian seminar hasil ya. Kalau di kampus yang maju itu sudah persyaratkannya itu. Yang ke-13 adalah penulisan jurnal nasional dan internasional. Jadi itulah gunanya belajar bahasa Inggris, supaya kalian bisa menulis jurnal internasional maupun nasional yang berbahasa Inggris. Misalnya nanti kalau kalian selesai penelitian skripsi kalian mau jadikan jurnal, itu kalian bisa terbitkan jurnalnya menggunakan bahasa Inggris. Atau penelitian kalian mau buat dalam bentuk buku, itu bisa berbahasa Inggris. Kemudian selanjutnya saya akan membagi strategi belajar bahasa Inggris. Ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu sangat susah. Itu salah ya, itu hoax ya. Yang benar adalah bahasa Inggris itu mudah. Yang penting kalian harus tahu caranya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill. Yang pertama adalah listening, mendengarkan. Yang kedua adalah speaking, berbicara. Yang ketiga adalah reading, membaca. Yang keempat adalah writing, menulis. Nah, bagaimana sih caranya belajar listening? Nah, untuk belajar listening kalian bisa download video atau MP3 di BBC News. Ini bagus dari England ya, London. Nah, bisa download videonya atau MP3-nya atau podcast MP3-nya. Ini dari UK England ya. Kemudian bisa juga pakai podcast CNN dari Amerika. Kemudian YouTube, bisa menggunakan YouTube English Song, lagu-lagu bahasa Inggris. Kemudian televisi, program film barat misalnya, atau English Corner di TVRI. Jadi di TVRI juga punya acara bahasa Inggris, English Corner namanya. Saya pernah masuk di English Corner ya, beberapa kali masuk di televisi di English Corner di Makassar. Itu jam tayangnya itu kayak kalau mungkin hari Senin setiap jam 5 sore ya, itu bisa dipakai bahasa Inggris. Kalian bisa ikuti radio. Kemudian ketika kalian mendengarkan MP3 atau videonya, kalian harus menggunakan headset ya. Bisa kalian menggunakan
headset kalian di mana-mana saja, dengar lagu, video atau MP3. Dan cara download materinya ini kalian bisa masuk di Google ya, ada nanti nama-namanya saya kirim nanti di Psikopet, nanti bisa di nanti dibaca nanti lebih jelas yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah belajar speaking. Bagaimana caranya belajar speaking? Itu kalian harus praktis, latihan terus sama dosennya atau sama temannya. Jadi kalau ada yang chat sama saya atau nelpon sama saya, usahakan pakai bahasa Inggris ya, saya akan balas dengan pakai bahasa Inggris juga. Kemudian ikut cara belajar speaking ya, cara belajar speakingnya yang kedua adalah mengikuti perkuliahan seperti ini. Kalau disuruh berbicara. Yang ketiga ikut kursus bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang mau ikut kursus bahasa Inggris bisa juga ikut di tempat kursus saya membuka tempat kursus bahasa Inggris 1 bulan atau 2 bulan 1 level, dijamin bisa berbahasa Inggris. Kalau tidak bisa bahasa Inggris dikasih kembali uangnya. Dan siswanya dibatasi. Kalau di kampus kan banyak siswanya. Akhirnya saya lebih senang ngajar di kursus daripada di kampus. Kenapa? Karena di kursus itu siswanya cuma 10 orang, jadi orang bisa bebas, lebih banyak waktu untuk latihan berbicara. Di kampus kalau 40 mahasiswa hanya 1,5 jam itu kurang maksimal ya. Tapi tetap saya akan berusaha untuk lebih memaksimalkannya dengan banyak berpasangan ya sama temannya, latihan speaking berpasangan sama temannya. Kemudian bisa juga ikut English club bahasa Inggris. Kalau di Makassar itu ada, saya punya klub di Benteng Rotterdam, namanya BPC Makassar. Kalau di sini kurang tahu ya, apakah mahasiswa jurusan bahasa Inggris atau Makaka membuat English club di kampusnya di Universitas Makaka, itu kalian bisa ikuti. Kemudian ikut English debate, debat bahasa Inggris, kalau ada perlombaan ikut, atau ada klub-klub bahasa Inggris yang mengadakan English debat bisa diikut ya. Kemudian berbicara di depan cermin ya, kemudian berbicara dengan native speaker, kemudian bisa melakukan video call lewat WA atau Skype ya. Soalnya saya punya program Skype, saya bisa video call sama orang-orang bule. Kemudian skill yang ketiga adalah reading, membaca. Bagaimana cara belajar reading? Bisa membaca bahasa Inggris atau English book, English novel, short story, cerita pendek, newspaper, koran, kemudian jurnal atau artikel berbahasa Inggris tentunya. Kemudian bagaimana cara belajar writing, menulis? Bisa menulis diary berbahasa Inggris, blogspot. Ini wajib, ini harus buat blogspot ya. Jadi kalian bisa buat materi di Google. Kalau misalnya kalau kalian buat makalah ya, kalau search mahasiswa itu kalau buat makalah kebanyakan copy paste di Google. Nah, orang-orang yang buat materi di Google itu sebenarnya banyak mahasiswa juga ya. Mungkin kalian lebih pintar daripada dia. Nah, kenapa kalian yang selalu mendownload materinya? Kenapa bukan kalian yang buat materi? Nah, caranya bagaimana? Cara membuat materi di Google supaya orang bisa download itu kalian bikin akun blogspot seperti dengan akun Facebook. Kalian registrasi, buat akun, kemudian kalian upload materinya masuk di situ. Jadi setiap orang yang buka Google itu akan bisa membaca, mendownload materi kalian. Nah, ini buka akunnya ini blogspot.com. Ya. Kemudian cara yang ketiga untuk belajar menulis atau writing dalam bahasa Inggris adalah menulis pesan lewat email, artikel, buku, menulis buku bahasa Inggris, novel, short story, cerita pendek, jurnal, buat tulisan di koran ya. Kalau mau terkenal juga ya bisa membuat tulisan di koran seperti Jakarta Post ya, tapi diseleksi namanya yang diterima tulisannya. Ada juga saya menjelaskan ini sedikit tentang beasiswa ya. Banyak beasiswa yang kalian bisa daftar di dalam negeri ya. Kalau kalian tertarik mendapat beasiswa, yang pertama ada beasiswa Ainun Habibi, yang kedua beasiswa BCA, yang ketiga beasiswa Pertamina, yang ketiga beasiswa Yusuf Kalla, yang kelima beasiswa Bank Mandiri Syariah, yang keenam beasiswa Pemprov, yang ketujuh beasiswa bidik misi, yang kedelapan beasiswa unggulan, yang kesembilan beasiswa kampus. Ada kampus juga ya. Ada juga beasiswa di kampus ya, kampus kita. Kemudian yang 10 adalah kartu KIP kuliah.
silakan di search di Google kalau ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang itu. Kemudian yang kedua, beasiswa luar negeri. Ya, kalian bisa mendaftar beasiswa LPDP kalau mau lanjut S2 di luar negeri atau dalam negeri, ke Australia, ke Amerika atau ke Inggris. Itu namanya LPDP, bisa di search nanti di Google. Nanti dilihat nanti di psikopet materinya ini saya bacakan ini. Saya sudah buatkan materinya. Kemudian yang kedua adalah Australian Awards. Yang mau ke Australia itu namanya Australian Awards. Kemudian yang ketiga adalah ILSP yang ke Amerika ya, student exchange. Sementara kuliah semester 2 itu bisa ke Amerika selama kayaknya 2 bulan ya di Amerika ya. Kemudian yang keempat adalah Wesley ya, itu 5 minggu di Amerika ya, 5 minggu. Oke, saya kira cukup sekian untuk sesi pertama. Saya bahas tentang kontrak yang dalam motivasi ya, motivasi itu tujuan belajar bahasa Inggris dan strategi bagaimana belajar listening, speaking, writing, dan reading. Saya sudah bahas. Sekarang nantinya saya akan bahas tentang self introduction di video selanjutnya. Okay, I think that's all for this video. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.